12. Mencurigakan. Apa maksud Mbak Sandra? Kenapa dia bicara seperti itu? Mungkinkah dia merencanakan sesuatu untuk menghancurkan kehidupan Ratu? Tidak. Aku tidak akan tinggal diam jika dia berniat untuk melakukan tindakan tidak baik terhadap anakku. Bagaimana bisa dia berpikir kalau Ratu akan mengalami nasib yang sama dengan Lani? Dia benar-benar telah kehilangan akal hingga tega memikirkan sesuatu yang mengherankan. Ternyata dia lebih kejam dari yang aku pikirkan selama ini. Entah kenapa wanita itu sangat membenciku. Sikap yang dia tunjukkan seolah-olah menyimpan dendam pribadi. Padahal sebelum bertetangga dengannya, kami tidak pernah bertemu sama sekali. Apa mungkin dia mengenal Mas Fandi? Kenapa aku berpikir terlalu jauh? Ternyata pikiran Mbak jahat banget ya. Aku tidak terima dengan apa yang keluar dari bibirnya. Kamu itu harus dikasih pelajaran. Aku makin tidak mengerti dengan jalan pikiran wanita itu. Harusnya Mbak yang pantas digituin. Dari dulu, Mbak nyakitin perasaanku aja. Sebenarnya, Mbak ada masalah apa denganku? Selama ini, aku tidak pernah bertanya, kenapa Mbak Sandra selalu bersikap seperti musuh terhadapku. Namun, aku tidak kuasa lagi untuk tetap diam. Aku juga berhak tahu kenapa dia tidak merasa bersalah saat melontarkan kata-kata menyakitkan kepadaku. Kamu itu penyebab. Mbak Sandra tiba-tiba terdiam, lalu memasuki rumah. Entah kenapa wanita itu tidak melanjutkan pembicaraannya. Ada apa sebenarnya? Wajah Mbak Sandra tadi mengalami perubahan saat akan memberikan balasan kepadaku. Dia tampak sedih dan matanya berkaca-kaca. Kenapa wanita itu bersikap tidak seperti biasanya? Ini benar-benar kejadian langka. Akhirnya, aku pun memilih menghentikan kegiatan menyiram tanaman. Sebaiknya aku lanjutkannya nanti sore, setelah pulang kantor. Aku harus segera mandi dan bersiap-siap untuk melakukan rutinitas sebagai karyawati. Lebih baik aku mengabaikan sikap yang Mbak Sandra tunjukkan pagi ini. Aku harus lebih fokus mengingatkan Ratu agar lebih berhati-hati dan menjaga jarak dengan Revan setelah mendengar apa yang Mbak Sandra ucapkan tadi. Jangan sampai hal buruk terjadi terhadap Ratu karena rasa tidak suka Mbak Sandra kepadaku. Jika memang wanita itu sangat membenciku, harusnya dia katakan sejujurnya. Kenapa dia justru ingin melampiaskannya kepada anakku? Mbak Sandra seperti teka-teki bagiku. Saat aku bertanya, kenapa dirinya selalu berusaha untuk menyakitiku, dia justru terdiam dan tampak sedih. Entah drama apa yang wanita itu mainkan, hingga membuatku tidak berhasil memahami sikapnya. Hari ini Minggu, aku dan Ratu memilih menghabiskan waktu di rumah orang tuaku. Sedangkan Mas Fandi mengaku bertemu dengan klien baru di kantornya. Terus terang, aku tidak pernah menaruh curiga sedikit pun terhadap dirinya. Aku selalu percaya kalau dia suami terbaik. Orang tuaku juga menjodohkanku dengan Mas Fandi karena mereka yakin kalau laki-laki itu akan memberiku kebahagiaan. Ternyata apa yang ayah dan bunda pikirkan akhirnya menjadi kenyataan. Mas Fandi adalah suami idaman bagiku, juga papa terbaik untuk Ratu. Dia selalu mampu mewujudkan apapun yang aku inginkan. Walaupun hubungan kami berawal dari perjodohan, tetapi dia mengaku tidak pernah menyesal telah mempersunting diriku. Aku juga tidak merasa keberatan ketika dijodohkan dengannya, karena aku telah jatuh cinta kepadanya saat pandangan pertama. Aku akhirnya mengakui apa yang kurasakan setelah beberapa bulan pernikahan kami. Dia pun mengatakan tertarik dengan kecantikanku. "Mah, itu papa." Aku dikagetkan suara Ratu. Saat ini,
Aku dan Ratu, juga Bunda, sedang menunggu makanan yang telah kami pesan di salah satu kafe mall di kota ini. Mana sayang? Aku melihat sekeliling, tetapi belum menemukan keberadaan Mas Fandi. Itu mah, kok Papa sama Tante Sandra? Aku sangat terkejut setelah melihat Mas Fandi duduk berhadapan di meja yang sama dengan Mbak Sandra. Sejak kapan mereka sedekat itu? Itu artinya Mas Fandi telah berbohong kepadaku. Klien baru yang dia maksud ternyata Mbak Sandra. Kenapa Mas Fandi tega membohongiku? Padahal selama ini aku selalu percaya dengan apapun yang dia katakan. Sejak kapan Papa dekat dengan Tante Sandra? Ratu kembali membuka suara. Mama juga gak ngerti sayang. Udah, biarin aja. Mungkin mereka lagi ngomongin hal penting. Sekarang waktunya makan. Aku sengaja berpura-pura tidak peduli dengan kedekatan Mas Fandi dan Mbak Sandra. Kami pun menikmati makanan yang telah disiapkan. Aku ingin menguji kesetiaan dan kejujuran Mas Fandi. Aku juga ingin lihat apakah dirinya akan jujur ketika aku bertanya tentang pertemuannya hari ini dengan Mbak Sandra. Jika dia berbohong, berarti dia telah menyembunyikan sesuatu dariku. Untuk sekarang, aku harus berusaha bersikap biasa saja di depan Ratu dan Bunda. Aku tidak ingin merusak waktu liburan kami. Tujuanku hari ini ingin membahagiakan dua wanita yang sangat aku cintai dan sayangi itu. Biarkan saja Mas Fandi menikmati kebersamaannya dengan Mbak Sandra. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan sikap yang mereka tunjukkan. Mereka tampak serius dalam berbincang, tidak menunjukkan kebahagiaan sama sekali. Malam ini setelah di tempat tidur, aku pun akan menanyakan apa yang kusaksikan tadi di mall. Aku ingin mendengar penjelasan Mas Fandi. Semoga dia tidak menyembunyikan apapun dariku. Tadi, Papa jadi ketemu klien baru. Aku langsung melontarkan pertanyaan setelah kami berbaring. Maaf, Ma. Sebenarnya, klien yang Papa maksud itu tetangga kita. Aku sangat terharu mendengar jawaban Mas Fandi. Ternyata dia tidak berbohong. Tetangga kita? Siapa, Pak? Aku tetap berpura-pura untuk mengetahui penjelasan Mas Fandi. Mbak Sandra. Apa? Mbak Sandra? Akting pura-puraku masih berlanjut. Iya, Mah. Papa sengaja ketemu dengannya untuk ngingetin sikapnya terhadap Mama dan Ratu. Papa takut mendengar cerita Mama beberapa hari yang lalu. Papa gak mau sesuatu terjadi terhadap dua wanita yang Papa cintai. Aku sangat kagum mendengar penjelasan yang keluar dari mulut Mas Fandi. Dia benar-benar suami idaman. Dia selalu melakukan yang terbaik untuk istri dan anak. Akan tetapi, kejujuran Mas Fandi masih tetap membuatku berpikir keras. Kenapa dia harus bertemu hanya berdua saja dengan Mbak Sandra? Padahal sebagai lelaki, alangkah lebih baik jika dia berbicara kepada Mas Rama untuk mengingatkan istrinya. Apa mungkin Mas Fandi pernah sangat dekat dengan Mbak Sandra? Namun, status mereka sebagai apa? Mereka terpaut usia 9 tahun. Aku tidak yakin jika Mas Fandi pernah menjalin hubungan dengan wanita yang jauh lebih tua darinya. Kenapa Papa harus bertemu Mbak Sandra? Kan lebih baik ngomongnya ke Mas Rama. Aku pun mengatakan yang kupikirkan. Justru lebih baik bertemu langsung dengan orang yang nyakitin Mama. Mas Rama kan gak salah. Maksud Mama, biarkan Mas Rama yang nasihatin istrinya. Apa yang Papa lakukan tadi, itu cara terbaik. Mulai sekarang, Mama gak perlu khawatir lagi. Semoga Mbak Sandra gak mengusik keluarga kita lagi.
Ucapan Mas Fandi tidak meyakinkan menurutku. Aku tidak percaya jika Mbak Sandra tiba-tiba berubah baik. Entahlah, Pak. Mama gak yakin. Mama jangan ngomong gitu dong. Papa kan tahu sendiri kalau Mbak Sandra benci banget sama Mama. Tapi Mama gak tahu apa alasannya hingga detik ini. Apa Papa mengenal dia sebelum kita bertetangga dengannya? Akhirnya, aku pun melontarkan pertanyaan yang aku pendam selama ini. Mas Fandi tiba-tiba batuk. Dia segera bangkit dari rebahan, lalu mengisi gelas dengan air, kemudian meneguknya. Aku berusaha untuk tidak berpikir terlalu jauh, tetapi sikap Mas Fandi membuatku merasa curiga. Apa yang Mas Fandi sembunyikan dariku? Mungkinkah suami yang aku percaya selama ini ternyata menyembunyikan sesuatu yang tidak aku ketahui? Apa alasannya melakukan itu? Sejak awal pernikahan kami, dia tidak pernah menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Ini untuk pertama kali aku merasa kurang percaya terhadap Mas Fandi. Aku berpikiran seperti itu bukan tanpa alasan. Pertemuannya dengan Mbak Sandra sangat jelas di luar akal dan pikiran, mengingat selama ini mereka hampir tidak pernah berbincang. Kenapa tiba-tiba batuk, Pak? Tanya aku kepada Mas Fandi setelah dia kembali berbaring di sampingku. Tersedak, Mah. Lain kali hati-hati, Pak. Sebenarnya jawabannya kurang masuk akal. Oh ya, Papa belum jawab pertanyaan Mama. Pertanyaan apa? Apa Papa pernah dekat dengan Mbak Sandra? Apakah Bella akan mendapatkan jawaban atas pertanyaannya?